Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Fajrianti. Saya Yuni Oktavia. Saya Ilham Hermawan. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai dioda, di mana untuk basic dioda akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Yuni Oktavia. Padanya dipersilahkan. Jadi dioda adalah perangkat nonlinier. Dioda tegangan lutut bertegangan sekitar 0,7 volt. Dioda silikon adalah di mana kurva maju berubah ke atas. Kurva turns upwards adalah resistansi ohmik yang berasal dari daerah positif dan dari daerah negatif. Dioda memiliki arus maju maksimum dan peringkat daya. Untuk gambar yang A itu adalah simbol-simbol dioda, gambar yang B adalah gaya kasus dioda, gambar yang C adalah bias maju. Yang selanjutnya mengenai dioda ideal masih sama oleh Yuni Oktavia. Dioda ideal. Dioda ini beroperasi seperti saklar. Ketika dioda dalam bias maju, ia bekerja seperti saklar tertutup, sedangkan jika dioda ideal berada dalam bias terbalik, maka ia bekerja seperti saklar terbuka. Pendekatan kedua, dioda sebagai saklar seri dengan potensial penghalang 0,7 volt. Jika tegangan Thevenin yang menghadap dioda lebih besar dari 0,7 volt, saklar akan menutup. Saat melakukan, maka tegangan dioda adalah 0,7 volt untuk setiap arus maju. Selanjutnya adalah pendekatan ketiga. Rangkaian ekivalen untuk pendekatan ketiga adalah saklar seri dengan potensial penghalang 0,7 volt dan hambatan RB. Ketika tegangan dioda lebih besar dari 0,7 volt, maka dioda konduksi. Rumus dari tegangan total melintasi dioda adalah Vd sama dengan 0,7 volt ditambah Id dikali Rb. Saat resistensi kurang dari 1 ohm, maka ignore bulk Rb kurang dari 0,01 Rth. Permasalahan memeriksa kondisi dioda dengan ohmmeter pada rentang resistansi sedang hingga tinggi. Ukur resistansi DC dioda di kedua arah, lalu balikkan kabel dan ukur lagi resistansi DC. Arus maju akan tergantung pada rentang ohmmeter mana yang digunakan, yang berarti Anda mendapatkan pembacaan yang berbeda pada rentang yang berbeda. Selanjutnya mengenai membaca data dioda akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ilham Hermawan. Kepadanya dipersilahkan. Membaca data. Lembar data berguna bagi perancang sirkuit dan bagi teknisi perbaikan saat memilih suku cadang. Lembar data dioda dari pabrikan yang berbeda berisi informasi yang serupa, tetapi simbol yang berbeda yang digunakan untuk menunjukkan kondisi pengoperasian yang berbeda. Bagaimana cara menghitung bulk resistensi? Rumus persamaan bulk resistensi adalah Rb V2 dikurang V1 per 1 per I2 dikurang I1. Keterangan: V1 tegangan, I1 arus, V2 tegangan terbesar, I2 arus terbesar. Resistensi DC. Resistensi DC sama dengan tegangan dioda dibagi dengan arus dioda pada beberapa titik operasi. Resistensi inilah yang akan diukur oleh ohmmeter. Resistensi DC memiliki aplikasi yang terbatas selain memberikan tahu Anda bahwa itu kecil di arah maju dan besar di arah sebaliknya. Garis beban. Arus dan tegangan dalam rangkaian dioda harus memenuhi kurva dioda dan hukum Ohm. Untuk resistensi beban, ini adalah dua persyaratan yang terpisah secara grafis diterjemahkan ke persimpangan kurva dioda dan garis beban. Dioda pemasangan permukaan. Dioda pemasangan permukaan sering ditemukan pada papan sirkuit elektronik modern. Dioda ini berukuran kecil, efisien dan biasanya ditemukan baik sebagai model casing
SM Surface Mount atau SOT Small Outline Transistor. Pengantar ke sistem elektronik. Komponen semikonduktor digabungkan untuk membentuk sirkuit. Sirkuit dapat digabungkan menjadi blok fungsional. Blok fungsional dapat saling berhubungan untuk membentuk sistem elektronik. Jadi sekian pemaparan materi tentang dioda. Selanjutnya mengenai pemaparan rangkaian yang kami buat di dioda sendiri menggunakan aplikasi multisim. Yang pertama itu kita cara membuat rangkaiannya. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai cara pembuatan rangkaian yang akan kita paparkan, di mana kita masuk play source yang ada di sini, dan kita mencari AC power, di mana kita mencarinya di sini di group, kita cari di source, habis itu kita cari di sini komponen yang akan kita pakai yaitu AC power. Nah, klik 2 kali, setelah itu simpan di posisi ini. Selanjutnya kita mencari transformer atau trafo. Nah, adanya di basic. Setelah itu kita klik transformer di sini. Kita klik yang I1P1S. Setelah itu kita simpan di dekat AC. Di sini. Setelah itu kita cari dioda. Adanya di basic juga. Habis itu kita klik dioda. Habis itu kita cari komponen yang akan kita pakai. Di sini saya akan memakai komponen yang namanya 1N407 ya. Kita klik 2 kali, habis itu simpan di sini. Setelah itu kita mencari resistor. Nah, resistor adanya di sini. Setelah itu saya menggunakan komponen dengan kekuatannya 1000 ohm. Nah, disimpan di sini. Sejajar dengan trafo. Setelah itu kita putar rotasinya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mencari ground. Sama adanya di source, habis itu kita cari komponennya. Nah, ground kita simpan di bawah AC. Nah, setelah itu kita mencari eskiloscope. Nah, adanya di sini untuk eskiloscope. Setelah itu klik instrumen. Setelah itu di sini ada komponennya yaitu eskiloscope ya. Klik 2 kali juga. Nah, ini terlalu mepet ya, jadi kita pindahin terlebih dahulu. Pindahin ke sini lebih bawah lagi.
Nah, karena kita membutuhkan 2 oscilloscope, maka kita masuk lagi ke simulate, habis itu kita masuk ke instrumen, masuk ke oscilloscope-nya. Nah, simpan di sampingnya. Setelah itu kita membuat, oh ya, di sini ada ground-nya ya. Kita simpan di sini, di bawahnya AC. Setelah itu kita gabungkan dari AC ke trafonya. Seperti ini ya, digabungkan. Setelah itu yang bawahnya juga. Setelah AC ke trafo digabung, setelah itu ada trafo ke resistor dan dioda. Nah, harusnya itu dari trafo ke dioda dulu. Seperti ini. Nah, setelah itu untuk oscilloscope-nya digabung juga. Sorry. Untuk yang kutub negatifnya itu sampai bawah ya. Untuk oscilloscope yang keduanya juga digabung juga ya. Nah untuk ground-nya juga kita gabungkan ya. Seperti ini. Di sini saya menggunakan untuk voltnya menggunakan 220 volt, sama untuk frekuensinya kita menggunakan 50 frekuensi. Setelah itu untuk hasil runningnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuni Octavia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang sudah dibuat oleh rekan saya, Fajrianti. Di sini rangkaian yang oscilloscope yang pertama ini digunakan untuk melihat arus setelah melewati dioda. Yang oscilloscope yang kedua ini untuk melihat arus sebelum melewati dioda. Kita coba yang sebelum melewati dioda. Lalu kita run. Ketika kita run, maka hasil dari
Oskiloskop yang sebelum melewati dioda akan tetap berada di alternating current atau arus bolak-balik. Oke, kita stop. Untuk oskiloskop yang melewati dioda, kita buka lalu kita run. Setelah kita run, hasilnya arus yang oskiloskop menampilkan arusnya gelombang yang melewati dioda berubah menjadi setelah di run, gelombang yang melewati dioda akan berubah menjadi searah. Kita stop. Lalu jadi fungsi dioda sendiri adalah untuk merubah arus yang tadinya AC berubah menjadi DC. Sekian, terima kasih. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.